sampaikan sesuai dengan apa yang menjadi permohonan tadi dari Ketua Tim Visitasi untuk saya sebagai Ketua BPMJ menyampaikan beberapa hal yang menjadi pertanyaan yang masih kurang jelas tadi terkait dengan yang pertama, BPMJ Bayangan apakah sudah terbentuk di cabang Manoawi. Untuk informasi bagi kita semua, BPMJ Bayangan sudah terbentuk. Sejak awal kami berencana untuk memekarkan jemaat cabang Manoawi dan ketuanya adalah Bapak Guru Injil Yeremia Sumberwaran sebagai pemanggil yang ada di cabang Manoawi. Yang memimpin ibadah tadi, jangan takut kepada alam maut katanya. Yang kedua, perlu juga saya sampaikan bahwa pastori yang disiapkan oleh jemaat tidak hanya sekedar pastori kosong. Harapan dari teman-teman majelis bahwa untuk kali ini pastori harus diisi. Jadi diisi dengan fasilitasnya berupa kursi sofa, tempat tidur, meja makan, dan peralatan rumah tangga. Majelis Jemaat Manoawi bersama dengan jemaat menyanggupi itu. Sekaligus malah akan memasang wifi. Ya, karena begini, kita sekarang sudah ada di zaman digital, jadi semua nanti membutuhkan yang namanya searching dari internet. Jadi jemaat cabang Manoawi berpikir ini penting, bukan sekedar gaya-gayaan, tapi ya memang ini kebutuhan di zaman 4.0 sekarang. Ya, jadi ya terima kasih. Kami sendiri tidak berpikir bahwa jemaat cabang Manoawi menyanggupi itu. Lalu terkait dengan nomor tanah tadi, minta maaf, kami tidak sempat lagi untuk berpikir bahwa nomor surat tanah harus dicantumkan, tetapi pada prinsipnya surat tanahnya sudah ada dan bangunan serta tanah yang ada di sini bersertifikat. Jadi tidak ada lagi yang bisa untuk ganggu gugat. Siapapun nanti yang akan menjadi pendeta di sini, dia tidak pikir lagi masalah tanah, kecuali mau beli tanah baru, yaitu untuk menambah aset gereja. Tapi untuk lingkungan gereja yang sudah ada, bangunan yang sudah ada ini sesuai dengan yang kita lihat ini, pas-pas ini dengan tanah yang ada sudah bersertifikat. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan dari apa yang menjadi laporan Ketua Tim Visitasi tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pada tempat yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Visitasi Pemekaran Jemaat UAI Kabupaten cabang Manoawi dalam hal ini. Dan karena itu dari hasil laporan yang sudah disampaikan oleh tim visitasi, kami melemparkan kepada Bapak Ibu yang mutadir persidangan pada saat ini. Terima kasih. Kami dari Kelimbu Kuni setelah mendengar apa yang telah disampaikan oleh tim visitasi, di sini sudah sesuai dengan tagar bab 2 pasalnya yang ketiga. Situ sudah mencapai semua. Itu ayatnya yang kedua dari nomor 1 sampai 10 itu juga sudah digenapi, di mana pada saat itu juga klasis kontrak dari jemaat mereka Bubak, di situ juga sudah disampaikan oleh ketua BPMJ GKS mereka Bubak, dikonfirmasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh tim visitasi berdasarkan laporan dari tim, yaitu tim yang terdiri dari tim untuk cabang Manoawi ini menjadi jemaat mandiri. Di sini kami dari jemaat Kelimbu Kuni menyetujui, menyepakati
apa yang menjadi tujuan kita pada hari ini, yaitu jemaat Manuawawi memenuhi persyaratan untuk berdiri sendiri. Yang kedua, nah kalau kita lihat dari laporan terperinci, itu sudah memenuhi semua. Tidak ada lagi yang kita komentari, tetapi itu semuanya sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada di tabir kita tata gereja. Yang berikut yang kami mau sampaikan, sesudah dia berdiri sendiri, tentu di sini membutuhkan, tadi kita sudah dengar dari Ketua BPMJ, Ketua Bubak, pastori sudah, semua sudah lengkap. Tinggal pastorinya ini untuk diisi. Dan terima kasih pula sama kita, zaman sekarang tidak bisa lagi, WiFi itu harus ada, pendeta itu harus dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Yang berikut, setelah kami dari jemaat Kalimukuni menerima untuk jemaat cabang Manuawawi berdiri sendiri, nah di sini juga kami mengusulkan dalam waktu yang tidak terlalu lama supaya ada pemanggilan pendeta. Dengan demikian menggebu-gebu jemaat ini dari cabang Manuawawi untuk berdiri sendiri harus disertai dengan pendeta yang terpilih. Terima kasih, untuk sementara hanya sampai di sini dulu dari jemaat Kalimukuni. Sekali lagi terima kasih banyak, dan terima kasih banyak kepada Ketua Tim Visitasi bersama anggota yang dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya dengan baik, dan kesimpulan-kesimpulan yang ada itu sungguh-sungguh mencerminkan apa yang ditugaskan kepada tim visitasi. Terima kasih. Terima kasih dari Pembina. Bapak Ibu yang mutabir, mic-nya bicara. Baik, pertama-tama dari kami Pembina, pada prinsipnya untuk laporan tim visitasi kami setuju, kami menerima. Dan dari awal saya masuk di gedung atau gereja Manuawawi, saya keliling, bahkan saya kan orang pertama dengan dari Pembina. Saya sudah keliling semua bahwa layak. Pastorinya, walaupun dalam isinya, di dalam belum ada. Jadi harapan kami supaya dimenahi untuk kebutuhan kita punya calon pendeta nanti. Barangkali demikian dari kami. Gunaga. Yang kami mau sampaikan itu tidak jauh berbeda dari pembicaraan pertama dan yang kedua. Ucapan terima kasih begitu berhasilnya tim visitasi. Ketika saya teliti anggota, jadi tidak salah kalau pada halaman yang 4 masih ada weight. Kita sumbernya berpuluh tahun ini masih dijajah dalam bahasa. Di weight itu tolong diganti dengan lingkungan. Kita di Tunaga sudah ganti itu sejak kita berdiri sendiri. Yang itu koreksi kecil. Tidak salah juga, tidak ada SPD dalam aktivitas. Tidak ada sarjana pendidikan. Kalau ada yang kita sorot pertama, untuk apa sarjana pendidikan jadi musik? Ya, jadi kita sudah merdeka begitu lama, merdeka juga dalam bahasa. Hal-hal lain tidak ada. Saya rasa ini dari Tunaga benar-benar senang gitu, bahwa karena kami jumpa komentar beberapa tahun lalu, apa yang dilaporkan ini masih segar, kami terima. Cuma koreksi kecil itu tadi, terus saya baca, wait, kalau bahasa Belanda benarnya juga tulis begini lagi, WJIK, tapi WIK, jadi tidak tahu bahasa apa itu. Nah, dia tidak Belanda kan? Bisa. Karena saya masih produk Belanda juga. Saya sudah mau 80 tahun jadi saya tahu bahasa.
Terima kasih banyak. Untuk saya, persidangan klasis yang terakhir, pertama-tama sekali kami menyampaikan terima kasih kepada tim Vistar yang telah menyusun laporan secara sistematis dan jelas. Di sini mungkin saya hanya saran sedikit saja, bahwa disebutkan pastori yang layak huni dan juga sudah mempunyai kelengkapan yang cukup oke. Tetapi ini laporan adalah dokumen klasis. Ya, kalau boleh dinampilkan foto-fotonya supaya bisa ada dalam dokumen gitu. Sehingga pada saat pertemuan klasis dulu pastorinya seperti ini, jadi kita bisa buka dalam dokumen ini bahwa persidangan klasis dulu hasil visitar ada pastori yang layak huni, punya kelengkapan alat rumah tangga dan lain sebagainya. Dan kalau bisa juga dilengkapi foto-foto kegiatan WI, misalnya tadi yang disebutkan itu WI tanah kakak, odoganiki dan lain sebagainya. Kalau bisa juga ada foto-foto jemaat, bakalan jemaat Manu Awali. Berkali ini saja, mohon maaf kalau saya keliru dalam menyampaikan ini. Sedangkan secara keseluruhan hasil tim visitasi dan Polri menerima untuk dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Mama. Saat ini saya berbicara sebagai ketua tim, mewakili teman-teman tim. Yang pertama-tama, apa yang disampaikan oleh Mama dari Kalimumpuni, saya pikir kerinduan itu juga ada pada tubuh Manuawawi. Manuawawi pun ingin cepat-cepat, kalau bisa minggu depan ada pendeta juga bisa. Tetapi Bapak Ibu, kita diatur dalam sebuah sistem dalam gereja. Dan oleh karena itu saat ini kami tim visitasi hanya mengembalikan kepada jemaat WK Buma untuk segera memproses. Dalam artian ya, mungkin kalau Desember ini kita dalam kesibukan persiapan Natal, Januari pun kita proses, bukan menjadi soal, supaya jangan terkesan terburu-buru. Karena juga Bapak Ibu cabang Manuawawi sementara dalam penataan. Kami cukup mengerti pergumulan cabang Manuawawi. Untung saja cabang Manuawawi punya hati yang sepakat untuk melaksanakan pemekaran ini. Jadi Bapak Ibu, saya dengan sekretaris saya tadi bilang kita serasa macam ke sidang MS ini atau sidang sinode. Ketika kami sampai disambut dengan luar biasa, ini sebenarnya mau menunjukkan kepada kita klasis persiapan yang begitu matang dari cabang Manuawawi. Jadi saya pikir cabang Manuawawi dan jemaat induk silakan berproses, tetapi jangan juga berproses dalam karena keinginan kita terburu-buru. Ya. Yang berikut dari yang apa yang disampaikan oleh Mama dari Punaga, mohon maaf Mama. Saya juga memang sebenarnya kalau kami di Kuwait, memang kami di Kuwait menggunakan penulisan WEYK. Ya. Dan terima kasih hari ini kami dikoreksi dan menjelaskan kepada kami. Dan saya tadi malam, saya jujur Bapak Mama, baru tadi malam saya buat SKS sudah saya, sistem kebut saya malam buat laporan ini. Dan saya lihat dari penulisan dalam laporan WEIK, saya ikut itu sudah. Dan terima kasih atas hal yang Mama sampaikan, meluruskan kita tentang apa sebenarnya itu WEI. Penulisan yang benar bagaimana Mama tadi supaya bisa ditulis? Oh ya, berarti sama WEI Pak, benar seperti itu. Bahasa Indonesia jangan dicatat lagi. Oke, baik Mama. Oke, terima kasih banyak Mama. Dan yang terakhir dari Bapak
Penatua Manibate dari UIN. Kami mohon maaf, memang saking senangnya kami pada tanggal 7 kemarin, saking berbaurnya kami dengan jemaat Manuawawi waktu itu, kami sampai hampir lupa. Memang kami lupa untuk ambil gambar. Ya. Sampai-sampai kami masih main gila dengan Om Denny. Kami minta kalau bisa, karena kantornya di atas, kalau bisa dibuat pagar. Karena kami main gila jangan sampai dia punya sekretaris nanti depresi, dia bom diri dari atas, bahaya. Kami dari saya pikir nanti itu menjadi bahan pertimbangan kami selanjutnya untuk kami lengkapi dengan gambar-gambar yang ada. Saya mohon maaf. Mungkin itu saja dari teman-teman tim visitasi lainnya. Dari Bapak Ketua Klasis kami persilakan. Baik, buat dikasih Tuhan, hari ini kita melihat bahwa berdirinya sebuah jemaat melalui sebuah proses persidangan. Dan kami ingatkan ulang-ulang dalam persidangan, sidang klasis itu sebenarnya salah satu sidang penghubung sinode dan jemaat. Ketika jemaat tidak dapat menyelesaikan persoalannya, maka klasislah tempat untuk bermuara permasalahan yang ada. Jika dengan demikian, salah satu unsur jemaat dalam poin ke-10 yang memang sudah dipenuhi semua adalah bersedia melaksanakan keputusan persidangan klasis dan persidangan sinode. Karena itu siapapun yang ada dalam jemaat, ketika ini persoalan-persoalan dan semua hal dibawa dalam klasis, maka apapun keputusan klasis, kita semua harus satu suara, sehingga kita tidak memiliki suara-suara yang berbeda. Kan kita putuskan dalam persidangan, karena tata gereja kita keputusan tertinggi ada dalam persidangan, bukan perseorangan. Ini saja sedikit catatan dari kami. Sehingga dengan demikian, kemarin BPMS sudah hadir melihat semua keadaan, dan pagi itu meminta maaf. Setelah kami sudah konsultasi kemarin dengan beliau ada tugas Kupang hari ini yang tidak bisa beliau tinggalkan, dan karena itu beliau sudah pesan kepada saya dan juga kepada kakak pendeta ini kemarin beliau bahwa ada kepala perwakilan itu sekaligus ketua klasis yang akan mendampingi untuk penyampaian hasil. Tapi pada prinsipnya BPMS mengapresiasi mereka Kupang telah menjadi model untuk mengikuti regulasi tata gereja yang benar. Kita tepuk tangan dulu. Nah, dengan demikian Bapak Mama, bagi kita semua jemaat yang ada di klasis untuk Kupang, mari kita berusaha untuk menjadi barometer, untuk kita mentaati aturan-aturan gereja yang ada, baik di tingkat pendeta, majelis jemaat, dan maupun semua bidang-bidang komisi yang ada dalam lingkup pelayanan klasis YK Kupang. Dan klasis ini akan jadi berkat kalau kita dieteki satu suara, satu keputusan, satu pelaksana. Itu betapa indahnya. Nah, hal berikut yang saya mau sampaikan tadi dari Mama, tadi memang ada koreksi dari Mama BI terkait dengan penulisan WIJ. Ini sudah terbiasa sudah dengan tulisan Indonesia. Sebenarnya yang benar dalam bahasa Belanda itu WIJK, WIJ, atau bahasa Latinnya bilang ficus, atau pemukiman kecil, kampung-kampung kecil. Dan sebenarnya lingkup wilayah-wilayah pelayanan kecil itu sebenarnya dulu WIJ, dan kita masih pakai itu. Dan itu bahasa sudah, lalu kami tanya di gereja lain kan berubah. Dia sudah lebih cocok dengan pakai di gereja daripada menentukan kampung-kampung. Tidak ada lagi sekarang yang ada, sebutan itu hanya ada di gereja. Nah, itu sebabnya mungkin mereka ubah, karena salah satu gereja tertua masih tetap memakai itu. Kalaupun nanti suatu saat mau dirubah, silakan, itu juga tidak bertentangan dengan tata gereja. Mau pakai wipel kah, mau pakai lingkungan kah, itu diaturlah sesuai dengan regulasi yang ada. Terima kasih atas koreksi juga dari Mampi supaya kita pakai bahasa yang benar ini. Nah, yang berikut juga bersama Ibu Ketua PPMD sudah menyampaikan juga kepada kami BPMK bahwa karena jadwal untuk pemekaran dan penghabisan pendeta CGKS tahun 2021 tahun panen
hampir-hampir kami ini hanya ada tiap saat di pentabisan. Jadi kalau sampai Natal ada yang kolesterol, kemungkinan stok daging banyak itu. Ya. Karena hampir tiap saat kami ada, baik di Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sumba Barat pasti kami ada. Tanggal 10 dan 16 itu Bapak Mama, tanggal 10 Sayurara, 16 Desember itu di Kelembu Kuning sendiri. Tanggal 2 kita akan pengujian dengan ya. Sedangkan ada pemekaran klasis Warataka tanggal 3. Itu untuk mekar 2 klasis kami akan visitasi itu. Dan karena itu kemungkinan dalam sidang sinode nanti jumlah klasis bertambah, jumlah pendeta bertambah, jumlah jemaat bertambah. Kemungkinan ruangan tidak bisa pakai lagi. Kalau dulu biar ruangan besar seperti itu bisa tampung, sekarang tidak lagi ruangan yang memadai. Biasa rata-rata sidang sinode terjadi di luar gereja. Nah karena itu Bapak Mama dari waktu yang ada, sehingga akhirnya Ketua BPMJ bilang proses pendeta akan terjadi pada setelah Natal dan Tahun Baru. Kita tepuk tangan. Nah sehingga dengan demikian Bapak Mama, karena cuaca ini dan kita sudah diberi wanti-wanti bahwa tanggal 24 akan dikenakan PPKM level 3 semua wilayah Indonesia. Karena itu kami mohon juga atas nama klasis semua jemaat bisa mengatur regulasi tata cara beribadah kita. Dan itu akan ada surat apa dari Presiden Mendagri yang akan kita jadi pedoman bersama. Kalau Kelembu Bumi 1 kali ibadah dibuatlah beberapa kali ibadah. Karena yang kita takut Bapak Mama adalah virus terbaru. Ada yang Omicron, apa kok tadi B1, B5, dan itu hanya 2 hari sesat dan selamat jalan. Nah karena itu Bapak Mama itu sangat berbahaya. Karena itu mohon lagi dalam minggu ini kita sosialisasikan kembali social distancing yang ketat, prokes ketat di tiap jam-jam ibadah kita. Mungkin ini saja tambahan dari kami. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Saya kembalikan. Beberapa tanggapan yang telah disampaikan dalam laporan yang sudah disampaikan oleh tim visitasi pemekaran Jemaat Baik Kabupaten Cabang Manowawi dalam hal ini. Dan karena itu kita sampai pada kesimpulan dari beberapa tanggapan yang sudah disampaikan bahwa berdasarkan tanggapan dari Bapak Ibu persidangan yang tadi, maka laporan visitasi Jemaat Tuai Kabupaten Cabang Manowawi dapat diterima dan menugaskan kepada Jemaat Tuai Kabupaten agar segera menindaklanjuti proses pemekaran ini sampai pada ibadah pemekaran dan pentabisan pendeta. Pas? Ya. Yang dimiliki oleh Manowawi, dan kiranya spirit ini terus menyala-nyala di dalam seluruh bingkai pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan dengan keputusan ini tim visitasi pemekaran Jemaat Tuai Kabupaten Cabang Manowawi dinyatakan dibubarkan. Baik, kita akan melanjutkan. Kita akan melanjutkan persidangan kita.
dilanjutkan pada agenda selanjutnya, yaitu warna sari yang akan dilanjutkan oleh Bapak Ketua Paulus Unggul. Baik, Bapak Ibu yang hadir, setelah kita mendengarkan laporan tim visitasi dan tanggapan-tanggapan dari jemaat yang ikut klasis kontraktor pada sore hari ini, yang pada intinya diterima, ditetapkan dan diserahkan kembali kepada jemaat dan kebupat untuk melaksanakan proses selanjutnya. Untuk itu